Mendaki gunung adalah salah satu hobi yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita bisa menikmati udara sejuk dan menenangkan sambil melihat rimbunnya hutan sekaligus berolahraga. Namun, karena berada di daerah yang tak ditinggali manusia, gunung juga menyimpan berbagai cerita mistis bagi para pendaki. Salah satunya adalah Gunung Lawu. Sudah menjadi rahasia umum, Gunung Lawu di kawasan perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur terkenal sakral sekaligus angker. Kebetulan salah satu komika yang gemar naik gunung, Zawin Nur, pernah membagikan kisah misterinya di gunung tersebut. Dalam video yang diunggah dalam channel YouTube-nya pada tanggal 9 Oktober tahun 2018 lalu, Zawin menyuguhkan cerita soal perjalanannya bersama satu teman saat mendaki Gunung Lawu. Berikut keganjilan yang ia alami selama mendaki Gunung Lawu seperti diceritakan di video kanal YouTube miliknya Zawin Nur. Saat di pos ketiga menuju ke pos keempat, teman Zawin merasakan beban yang berat ketika berjalan. Hal itu ditunjukkan saat si Tokek, panggilan akrab temannya, berhenti saat baru berjalan 5 dan beristirahat berkali-kali. Pas lagi di jalan itu si Tokek, temen gua, itu dia berhenti terus. Baru jalan 5 langkah, 6 langkah itu langsung berhenti. Enggak sampai duduk tapi berhenti istirahat kayak ruku gitu. Zawin sempat menukarkan tas temannya tersebut dengan tas yang ia bawa. Namun ternyata yang berat bukan karena tasnya. Ia merasakan hal yang tidak beres terjadi pada temannya. Kisah misteri di Gunung Lawu belum berhenti. Saat melanjutkan perjalanan menuju pos 4, Zawin dan temannya terkagetkan dengan suara napas yang jelas terdengar di telinga. Tiba-tiba di tengah jalan itu ada suara begini. Kita berdua tiba-tiba berhenti, kata Zawin. Saat membangun tenda di pos keempat semua aman pada awalnya. Suhu di luar tenda 12 derajat Celcius. Dan di dalam tenda 16 derajat 15 derajat Celcius. Namun keanehan yang terjadi saat Zawin dan temannya tidak merasakan kedinginan. Dalam suhu tersebut, menurut Zawin, jika memakai celana pendek dan baju berbahan flanel jelas sangat terasa dinginnya. Sampai akhirnya gua sadar, di luar itu suhunya 12 derajat Celcius. Di dalam tenda itu gua cek jam gua 16 derajat 15 derajat Celcius. Di suhu 15 derajat Celcius seharusnya gua pakai jaket, gua tahu fisik gua. Tapi di saat itu gua pakai celana pendek dan pakai flanel biasa, kata Zawin. Ia sempat memamerkan kepada temannya bahwa tenda mahal tidak membuat dingin orang di dalamnya. Hingga tiba saatnya ia menyeletuk sebuah bercandaan dan saat itu juga ia bersama temannya langsung merasakan suhu dingin yaitu suhu normal pada saat itu. Gua bercanda di situ, gobloknya gua bercanda kasih tahu kayak gini. Kek, ini kita 16 derajat Celcius tapi kita kerasanya anget apa jangan-jangan. Gua ingin bercanda ngaco tapi enggak enak, katanya. Kejadian aneh yang dialami tidak berhenti di situ. Selanjutnya ia mendengar suara orang yang sedang menembang dan mendengar suara delman. Hal yang diingat pertama oleh Zawin yaitu mitos di Gunung Lawu tidak boleh memakai pakaian berwarna hijau, sedangkan atasan yang ia pakai dan tendanya berwarna hijau. Tiba-tiba dari sebelah kanan tenda ada suara nah.
Duh, takut juga ini. Itu jelas banget kita berdua diam. Dari sebuah kiri tenda agak sebelah depanan itu ada suara kayak delman. Kereta delman. Terus kita diam. Gua langsung ingat mitosnya itu di Lawu tidak boleh pakai pakaian hijau. Flanel gua warna hijau, tenda gua warna hijau, jelasnya. Tak cukup dengan mendengar suara-suara aneh. Selanjutnya Zawin merasa ada yang mengelilingi tenda dan kemudian tersandung di salah satu tali tendanya. Pada titik itu ia sudah pasti merasa diteror. Abis dari itu tenda itu kayak ada yang mengelilingin satu orang, dikelilingin. Tiba-tiba tali tenda ada yang nyandung enggeset gitu. Itu makin diteror boy, katanya. Banyak orang datang ke Gunung Lawu yang penuh dengan kisah misteri itu untuk melakukan semedi di puncaknya. Pada saat itu, malam Selasa dengan dihiasi bulan purnama penuh. Ada yang beranggapan gangguan-gangguan yang dialami bukan bermaksud untuk mengganggu, namun merupakan keramahan penunggu dengan ucapan selamat datang. Di puncak banyak orang untuk semedi. Itu semuanya orang-orang yang datang untuk semedi dan malam Selasa itu adalah malam yang bulan purnama full. Jadi ada yang bilang yang malam itu datang sebenarnya bukan mengganggu tapi mengucapkan ucapan selamat datang. Keramahan penunggu situ, ungkapnya. Meskipun dianggap mistis, Zawin menganggap bahwa Gunung Lawu merupakan gunung yang cukup spesial, karena ia pernah 2 kali ke gunung tersebut, namun gagal tidak sampai puncak. Pada kesempatan yang ketiga hampir juga gagal. Saat perjalanan menuju base camp Gunung Lawu mobilnya mengalami kecelakaan, ditabrak dari belakang oleh sebuah bus. Buatku Gunung Lawu ini adalah gunung yang cukup spesial buat gue pribadi, karena gue udah 3 kali ke sana. Yang 2 awal itu gagal, dan yang ketiga hampir gagal. Yang pertama gue gagal karena ada temen gue yang cedera. Di perjalanan yang kedua gagal karena gue yang cedera. Di perjalanan ketiga hampir aja gagal juga karena mobil gue yang cedera. Terangnya. Zawin masih ingin untuk mendaki ke gunung itu lagi. Gunung Lawu ini buat gua adalah gunung yang gokil lah. Gua pengen lagi ke sana, ungkapnya.